Nggak usah begitu, nggak ada hasil aja sebetulnya masih sayang. Cuman kan kita udah terpisah ruang dan waktu tanpa komunikasi yang ada kan gitu doang. Yang ngebentuk kita tidak bikin komunikasi kan karena masing-masing itu kan berperang dengan egonya kan gitu. Tapi dengan kondisi kayak sekarang ya kita kembali ego semula. Ya kita lebih bijaksana menyikapinya kan gitu. Jangan sampai dimanfaatkan sama orang lain. Dijadwalkan jalani tes DNA hari ini, benarkah Putri Mayangsari tak mengizinkan sang anak penuhi permintaan Bapak Castello? Dan aku yakin 100% ini anak Bapak. Apa yang membuat Ustadz Guntur Bumi menangis saat angkat bicara terkait permasalahan yang membelitnya? Jadi tekanan dan intimidasi atau ancaman yang saya lakukan cukup mengganggu psikologi saya dan keluarga. Mengapa Farhad Abbas tak penuhi panggilan polisi sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan Ahmad Dhani? Lantas, seperti apa pula kesaksian yang diberikan AR kekasih Aki J dalam sidang lanjutan Aki J kemarin? Dan apa yang membuat Soimah enggan menggunakan jasa makeup artis di setiap kali ia menjalani show? Nah, pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Pemirsa, menemani siang Anda, inilah Celeb on Cam yang akan mengulas kabar terpanas tentang kehidupan selebriti selama sepekan terakhir. Belum genap 40 hari komedian senior Jojon tutup usia, siapa sangka jika ada konflik yang menyeruak di tengah keluarga besarnya. Itulah ketika persoalan warisan ditengarai menjadi penyulut perang dingin antara dua keluarga. Lantas, benarkah jika permasalahan itu muncul lantaran anak-anak dari istri pertama almarhum merasa tak mendapat hak mereka sebagai pewaris yang sah secara hukum negara maupun hukum agama? Ataukah ini hanya perdebatan lantaran tak terjalinnya komunikasi yang baik di antara mereka? Kedengaran di berita katanya ada urusan warisan, saya tidak ada. Kita tuh punya hak. Dalam segi apapun di Al-Quran sudah termaktub ya, bukan tercantum lagi, termaktub bahwa anak mempunyai hak waris. Namun di sini kami hanya sekedar mengingatkan. Mengingatkan itu lebih sopan dibandingkan menegur. Kalau sudah mengingatkan, insya Allah si almarhum dikuburnya tenang. Karena tidak, oh alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah mengingatkan kepada istri saya. Ya udah, sekarang tergantung istri kamu bagaimana menyikapinya. Kalau mengindahkan dari maksudnya teguran dari anak-anak kamu ternyata tidak diindahkan, ya sudah itu urusan dia sama saya. Pasti begitu. Kisruh yang terjadi di dalam keluarga besar almarhum Jojon rupanya bukan dipicu persoalan harta, tapi lantaran mereka kecewa tak bisa merawat dan berkomunikasi dengan lancar dengan almarhum semasa hidupnya. Tapi benarkah meskipun kecewa dan marah atas segala perilaku Heni, keluarga besar almarhum Jojon dari istri pertamanya tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum? Saya tidak mengharapkan untuk mengurusi harta papa dan tidak punya niat papa. Harta papa itu gimana. Terus mengenai tentang jalur hukum, saya tidak, maaf gitu ya, sebesar-besarnya saya selama ini tidak ada punya niat untuk mengurusin jalur hukum. Jadi kita nggak usah ributin Pak Jojon punya tanah berapa, anaknya berapa, itu kan udah ada. Pastilah Pak Jon juga nggak bodoh-bodoh orang, pastilah juga dia tahu pada siapa dia akan memberikan haknya dia. Selain konflik di tengah keluarga almarhum Jojon, rumah tangga Daus Mini yang diambang perceraian juga menjadi kisah terpanas selama sepekan terakhir. Bagaimana tidak, secara mengejutkan Daus Mini mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Yunita Lestari 20 Maret 2014.
Tapi apa penyebab yang membuat rumah tangga mereka rekah di 3 tahun perjalanannya masih menyisakan tanda tanya. Benarkah jika kesibukan Yunita sebagai biduan menjadi alasan utama perceraian mereka? Jadi aku cerai sama Daus itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan aku nyanyi, karena aku nyanyi itu memang dari sebelum Daus kenal aku pun aku sudah nyanyi. Daus anggap ini teguran, bukan teguran ya, bisa dikatakan teguran, pembelajaran juga ya, buat introspeksi diri kita gitu kan. Jangan terlalu meremehkan dari segala macamnya gitu kan, komunikasi mungkin itu bisa dikatakan juga ya. Terus ya yang penting kan pasti komunikasi, ya itulah gitu. Meski membantah bahwa kesibukan adalah alasan utama, bukan berarti masalah hilang begitu saja. Hadirnya orang ketiga juga disebut-sebut sebagai dalang atas gugatan cerai Dausmini. Lalu, apa kata Dausmini perihal kabar perselingkuhan tersebut? Benarkah perselingkuhan menjadi duri yang membinasakan cinta dalam rumah tangganya bersama Yunita Lestari? Saya tegaskan di sini, dalam kasus perceraiannya Dausmini dengan Yunita, sama sekali tidak ada orang ketiga yang berpengaruh sampai mereka harus memutuskan bercerai. Ya itu dia, sebenarnya Daus juga nggak bisa ngejelasin detailnya gitu loh. Soalnya belum siap, takut salah paham. Yang baik dan buruknya pun dimasukkan ke dalam kotak, ditutup, disimpan baik-baik dan rapi. Ya sesekali aku akan tengok kotak itu untuk flashback, untuk mengingat-ingat, oh dulu aku pernah begitu ya. Berarti suatu saat kalau itu buruk tidak boleh diulangi lagi. Lebih ke situ. Dan komedian lainnya yang juga berkutat dengan persoalan rumah tangga mendera Bopak Castello. Setelah mendaftarkan gugatan cerai, kini Bopak juga mengajukan permohonan agar bisa dilakukannya tes DNA terhadap putra sematawayangnya bersama Putri Mayangstari, Faja Indrayana Bidoy. Dan hari ini, Jumat 28 Maret 2014, Bopak dan sang anak dijadwalkan akan menjalani tes DNA. Lalu, seperti apa kesiapan Bopak menghadapi pembuktian identitas anak dalam rumah tangganya? Saya akan melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemeriksaan paternity test ya, kalau kita menyebutnya ya, itu pemeriksaan DNA di lembaga Ikman. Alhamdulillah, tadi ada tembusan ke Bopak. Yang mudah-mudahan ini niatan yang baik ya, bukan ada unsur macam-macam. Ya ini kita mengikuti apa kata hati aja dan menyesuaikan jalur hukum. Iya. Jadi memang Bapak udah ngurus, besok mungkin jam 12 Bapak kesana. Niatan Bopak untuk menguji keabsahan darah dagingnya tampaknya tidak berjalan mulus. Pasalnya, sehari sebelum tes DNA seharusnya dilakukan, Putri Mayangstari menolak secara keras keinginan Bopak tersebut. Lalu, apa yang membuat Putri tak memberi jalan agar si buah hatinya menjalani tes DNA seperti yang diinginkan sang suami? Benarkah ia khawatir jika hasil tes membuktikan anak tersebut bukanlah darah daging Bopak Castello? Saya tidak akan datang. Menurut saya itu gak pantas ya. Kenapa baru sekarang dia mau melakukan tes DNA? Kenapa gak sebelum 3 tahun ini dia tes DNA? Karena aku yakin ini anak dia 100%. Karena aku tuh berkali-kali berhubungan dengan dia. Dan aku yakin tuh anak dia 100%. Selama aku ditinggalin sama Bopak, begitu juga anaknya juga ditelantarin ya. Aku nggak pernah berhubungan dengan siapa-siapa. Jadi dalam hal ini Bopak hanya meminta bantuan kepada Putri agar bisa mengantar Fasa pada saat akan dilakukan tes DNA. Itu permohonan Bopak. Mendapat penolakan keras, Bopak mengaku bahwa tes DNA yang dimintanya tidak akan mempengaruhi kadar kasih sayangnya untuk Faja Indrayana Bidoy. Jika demikian, mengapa Bopak tetap ingin menjalankan tes DNA? Dan jika tes ini tetap dilakukan, siapkah Bopak menerima segala kemungkinan dan resiko yang akan terjadi? Makin sayang, tahu saya begitu, nggak ada hasil aja sebetulnya masih sayang. Cuman kan kita udah terpisah ruang dan waktu tanpa komunikasi yang ada kan gitu doang. Yang ngebentuk kita tidak bikin komunikasi kan karena
masing-masing itu kan berperang dengan egonya kan gitu. Tapi dengan kondisi kayak sekarang ya kita kembali ego semula. Ya kita lebih bijaksana menyikapinya kan gitu. Jangan sampai dimanfaatkan sama orang lain.